Oke, nah untuk kali ini kita akan membahas tentang gimana sih proses um, pembuatan akun hingga selesai gitu dan apa saja yang diperlukan dalam pendaftaran sekolah kedinasan ini. Aku bakal ringkas. Kita mulai dari part pertama adalah part pembuatan akun. Nah, pada part pembuatan akun ini ada pendaftaran akun SSCNN-nya dulu. Nanti teman-teman cari nanti di namanya itu SSCASN Dikdin. Nah, di situ nanti udah kelihatan nanti. Kalau teman-teman tinggal searching aja. Nanti keluar. Terus teman-teman nanti klik di bagian depannya itu pembuatan akun. Jadi jangan langsung masukkan akunnya. Lihat dulu untuk memasukkan pembuatan akunnya. Nanti muncul seperti ini. Dimulai dari pengecekan identitas. Yang pertama, masukkan nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP. Jadi ada di KTP tulisannya seperti ini, nik, berarti yang angka yang ini. Biasanya 16 angka. Kemudian nomor kartu keluarga, ini ada di kartu keluarga masing-masing. Di bagian kartu keluarga, jadi nomornya ini. Nomor yang ini bisa teman-teman masukkan di sini. Kemudian nama lengkap sesuai KTP. Ya, nama lengkap sesuai KTP. Gimana kalau nggak ada KTP-nya? Bisa menggunakan pengganti KTP atau surat keterangan. Atau mungkin kakak juga bisa. Di antara kedua itu. Kemudian tanggal lahir sesuai KTP ada di sini tanggal lahirnya. Di sini ya, ini ya tanggal lahirnya ya. Oke. Kemudian kabupaten kota tempat KTP diterbitkan di bagian atasnya pasti ada tulisan kabupatennya apa. Gitu. Oke. Kemudian next untuk di bagian pendaftarannya lagi yaitu melengkapi data. Nah, melengkapi data ini yang pertama nick. Nick yang tadi ya mirip. Ini nicknya yang ini. Kemudian nama sesuai identitas berarti sesuai identitas namanya yang ini. Titik nama titik dua gitu. Alamat sesuai berarti kalau alamat ditulisnya yang mana ditulisnya adalah ini saja tanpa menyebutkan kabupaten dan seterusnya. Kabupaten kota pakai ini, Kabupaten Batubara, kemudian provinsinya Provinsi Sumatera Utara, kemudian tempat lahir ini, tempat tanggal lahir berarti tempat lahirnya Bandar Masilam. Kemudian tempat lahir kabupaten kota sesuai ijazah. Berarti tempat lahir kabupaten kota sesuai ijazah di ijazahnya gimana gitu. Kalau di ijazahnya ini kan kita lihat di sini, ijazah di sini bisa kelihatan itu ada di mana ya? Surat keterangan Kota Kendari ya. Ini ada Kota Kendari. Berarti dia makainya Kota Kendarinya. Gitu. Kemudian teman-teman bisa pilih jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kemudian pilih fotonya. Fotonya ukurannya dari 100 sampai 200 KB. Jadi lewat atau kurang dari situ bakal nggak bisa upload. Kemudian emailnya yang biasa boleh email Yahoo atau boleh email selain Yahoo, Yahoo, Gmail, boleh itu keduanya ya. Password, passwordnya mau di sebaiknya menggunakan passwordnya itu password yang familiar dengan teman-teman biar nggak lupa juga. Untuk pertanyaan ini digunakan untuk semisal teman-teman lupa kata sandinya. Kemudian masukkan captcha-nya, kemudian klik lanjutkan. Itu. Oke, sekarang untuk fotonya, pas foto sih yang mana sih yang dipakai? Yang pas foto memakai baju yang sopan, berlatar belakang merah atau kuning atau disesuaikan dengan peraturannya. Tapi pada umumnya adalah berlatar belakang merah. Bagi yang berjilbab menggunakan jilbab yang polos. Kemudian bagi yang berkacamata untuk melepas kacamata saat difoto. Kemudian tidak ada ornamen lain yang menutupi muka. Nah, ini saya tutup mukanya karena ini bukan foto yang ini ya, yang punya gitu. Dan tidak ada ornamen lain yang menutupi muka gitu. Jadi mukanya harus benar-benar ke foto itu tidak ada kacamata dan lain sebagainya. Kemudian swafotonya, ini kan swafoto ya. Nah, di swafoto yang dipakainya seperti ini. KTP-nya di sebelah kanan, kemudian kartu akunnya di sebelah kiri. Jadi, ya lupa ya tadi sebutkan kalau kartu akun itu nanti di sebelah kiri gitu. Kartu akun ini dapat dari mana? Didapat setelah mendaftar pembuatan akun tadi. Kemudian latarnya bebas. Yang penting nggak ada orang, cuma teman-teman yang ada di situ menggunakan pakaian sopan atau hitam putih, memegang KTP pada seperti gambar dan juga akun juga. Kemudian wajah harus jelas dan informasi yang berada pada dokumen yang dipegang misalkan terlihat jelas. Maksudnya yang ini, yang ininya itu yang digambarnya ini terlihat gitu.
Itu diusahakan. Oke, kemudian untuk teman-teman mungkin agak bingung ya, di mana sih tanggal ijazah? Tanggal ijazah itu di sini. Ini tanggal ijazah gitu. Atau mungkin bisa saja tanggal ijazahnya itu berada dijelaskan juga di sini gitu. Biasanya untuk ijazah-ijazah tahun 2019 ke atas tuh eh, kadang bisa beda yang di sini sama yang ada dituliskan di sini. Jadi ngikutnya yang di mana? Ngikutnya yang dari ini aja, dari di dalam sini, bukan di sini. Kemudian nomor ijazah dimulai dari mana? Dimulai dari sini. Gitu. Dimulai dari DN. DN dan seterusnya sampai 03 sampai 93 gitu. Kemudian kalau ditanya nilai ijazah di mana? Kalau nilai ijazah itu ada di belakangnya ini, ada di belakang dari ijazah ini. Oke, itu kemudian kita lanjut lagi. Nah, kita mulai untuk pendaftaran setelah pembuatan akun dan juga udah mendownload kartu akunnya. Nah, yang pertama kita masuk di bagian unggah swafoto. Masuk unggah swafoto ini bentuknya kayak tadi, KTP sebelah kanan, kartu akun sebelah kiri. Terus usahakan untuk latarnya itu polos, bebas warna apapun, nggak harus merah. Dan harus landscape. Itu ukurannya 120 sampai 200 KB. Kemudian klik lanjutkan, yang ini diklik, kemudian dilanjutkan, kemudian masuk ke pendaftaran di sekolahnya ya. Nah, di pendaftaran di sekolahnya yang mana yang dibutuhkan yaitu di kartu keluarganya apa aja yang dipakai, kemudian mendaftar formasinya ya. Kalau mendaftar formasinya, formasi apa tergantung nanti kalau teman-teman mendaftar dan usianya lewat itu nggak bakal bisa sih gitu. Kalau untuk mendaftar mungkin untuk mendaftar sekolah yang udah lewat umurnya seperti STAN mungkin 21 atau kedinasan lain juga yang rata-rata 21. Kalau teman-teman udah 22 lewat 1 hari aja 21 tahun 1 hari itu nggak bisa gitu. Oke, setelah mendaftar formasi em, apa ya untuk NPSN itu NPSN tuh itu nama lainnya adalah nomor pokok sekolah nasional. Itu teman-teman bisa lihat di ijazah juga gitu. Oke, kemudian masukkan entry nilai. Entry nilai itu tergantung sekolah kalian masing-masing ya. Ada yang make ijazah aja, ada yang make rapor aja atau dua-duanya. Nah, khusus untuk angkatan 2023, kalau nggak ada ijazah, bisa pakai SKL. Gitu. Oke. Kemudian nilainya dikonvert untuk lulusan yang bukan dari sekolah, lulusan dari dalam negeri atau lulusan dari sekolah agama atau sekolah bahasa juga dikonvert. Nah, kemudian untuk pengisian biodata. Yang pertama nama sesuai ijazah. Nama sesuai ijazah yang kayak di ijazah tadi, namanya apa? Karena kadang beda penulisan nama di KTP sama ijazah itu beda. Jadi harus diikut yang mana. Kemudian tempat lahir ijazah ya seperti yang tertulis di ijazah tadi apa gitu. Tanggal lahir ijazah ini kalau ya email email tadi yang di awal dimasukkan apa. Kemudian jenis kelamin, nama di KTP berarti nama yang ini. Kemudian tempat lahir KTP, tempat lahirnya yang ini. Kemudian tanggal lahirnya yang ini. Kemudian alamat KTP-nya yang ini aja. Alamatnya itu jalan RT RW desa kelurahan kecamatan. Kemudian kabupaten kotanya itu ini kabupatennya. Kemudian provinsinya yang di atasnya ini ada. Nah, kemudian untuk alamat domisili bisa pakai yang ini. Dusun, tempat melati dan seterusnya hingga seterusnya sampai air putih. Kemudian kabupaten kota, provinsi ngikut KTP aja. Akun media sosialnya bisa menggunakan FB atau Twitter juga boleh gitu atau IG. Kemudian catatan prestasi boleh, akademik boleh, atau enggak akademik juga nggak boleh. Juga boleh maksudnya. Contohnya non akademik itu tari dan sebagainya. Jumlah saudara artinya saudaranya yang berapa selain kita. Ada contohnya anak orang tua kita itu ada 7, berarti jumlah saudara kita ada 6. Kemudian suku bangsa ini apa? Ini mengikuti kalau campur berarti mengikut ayah.
gitu. Tinggi badan dalam satuan sentimeter, berat badan, golongan darah juga harus diisi ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu bisa dicek di rumah sakit atau di puskes juga bisa. Status perkawinan, agama, nomor telepon, nomor ponsel, nomor kontak gitu. Nomor ponsel, nomor kontak, nomor telepon bisa sama, bisa. Ini bisa sama ketiganya. Kemudian status orang tua, status ayah, kalau masih hidup bisa dibilang hidup, kalau masih udah meninggal bisa bilang juga gitu. Nik ayah, nama ayah dan seterusnya. Kemudian status ibu juga gitu. Nah, kalau untuk ibu kalau udah meninggal, niknya bisa diubah jadi 111, kemudian 222, kemudian 333, kemudian 444. Itu kalau nggak salah. Nah, kemudian kalau nggak ada ayah dan ibunya nggak ada, nggak maksudnya nggak diketahui, bisa menggunakan wali. Gitu. Nah, kemudian unggah dokumennya harus sesuai dengan apa yang ditentukan di sini ya. Gitu. Biasanya yang diunggah itu adalah KTP, kemudian KK, kemudian ijazah atau rapor atau SKL. Gitu. Oke, kemudian klik selanjutnya. Nah, kemudian di selanjutnya itu teman-teman bahkan melakukan pengecekan data sebelum akhirnya mengklik selanjutnya. Usahakan recheck file yang dan data yang udah dimasukkan. Jadi biar teman-teman tahu, oh ini udah benar nih gitu. Kalau sudah, klik selanjutnya yang ini. Setelah diklik selanjutnya, maka akan muncul seperti ini. Untuk mencentang ini, kalau sudah benar-benar gitu. Kalau teman-teman masih belum yakin, bisa diulangi lagi gitu. Nah, ini tandanya kalau teman-teman sudah mengklik ini dan mengklik ini juga, maka proses pendaftaran sudah diakhiri. Dan juga diakhir dengan diklik ya. Gitu. Kalau nggak yakin, ulangi lagi gitu. Artinya make sure apakah udah benar atau enggak. Nah, nanti kalau sudah, maka akan muncul um, apa ya namanya ini resume pendaftarannya. Kalau udah muncul resume pendaftarannya, teman-teman bisa mendownload kartunya ini, mendownload kartu ujian gitu. Nah, hingga diperiksa oleh verifikator data dan berkas yang sudah dikirim sehingga dapat dicek apakah sudah benar dan valid. Untuk beberapa sekolah kedinasan dapat segera melakukan download seperti STIS dan STAN. Tapi STAN nanti kalau ditunggu keluar pengumuman hasil administratifnya dulu. Kalau STIS juga boleh langsung gitu. Oke, sedangkan yang kalian harus menunggu dulu dari hasil verifikatornya. Nah, tapi ada beberapa pertanyaan paling sering tentang sekolah kedinasan yang lain seperti yang pertama yaitu STTD. STTD itu apa aja yang perlu diingat? Ingat semua filenya yang diperlukan untuk pendaftaran di web pencatat itu ada di situ bisa diambil. Kemudian file yang diperlukan tuh untuk mengurangi ketidakjelasan dalam tulisan sebaiknya diketik. Kemudian dalam pengisian alamat sesuai dengan apa yang tertulis di KTP. Kemudian bukti bayar disertakan nama dan NIK peserta gitu. Kemudian contohnya itu mungkin kalau membayarnya pakai apa gitu, membayarnya pakai apa bisa menyertakan pakai itu. Kemudian untuk file yang diminta dalam bentuk fotokopi maka harus dilegalisir dengan cap stempel gitu. Jadi setiap file yang diminta dalam bentuk fotokopi harus dalam bentuk sudah dilegalisir. Legalisir bisa bentuk di cap stempel atau bebas. Khusus lulusan 2023 menggunakan nilai rapor semester 4 dan 5 untuk komponen pengetahuan. Apabila belum dipisahkan, maka dapat dilakukan pembagian nilai secara manual. Itu lulusan 2022 hingga sebelumnya menggunakan nilai yang tertera di ijazah. Kemudian pembayaran setiap sekolah kedinasan berbeda sehingga perlu melihat kode billing yang dituju. Gitu karena semua orang punya kode billing yang berbeda. Oke, kemudian kartu untuk IPDN. Nah, IPDN ini lumayan banyak sih. Kartu identitasnya yang pertama tuh untuk keterangan domisilinya. Nah, kalau teman-teman yang tidak pernah pindah domisili, maka KK dan KTP-nya satu file. Berarti nggak pernah pindah tuh, nggak pernah mengalami perubahan KK gitu. Nah, bagi yang KK-nya berubah, itu menggunakan KK lama plus KK baru plus KTP satu file.
Kemudian bagi yang pindah domisili dalam satu provinsi menggunakan KK lama, KK baru, KTP, surat keterangan domisili satu file. Kemudian bagi yang pindah dalam satu provinsi menggunakan KK lama, KK baru, KTP, surat keterangan domisili satu file. Kemudian fakta integritas boleh ditulis atau diketik. Namun disarankan untuk diketik saja karena untuk mempermudah pemeriksaan. Nah, untuk ijazah, lulusan 2023 menggunakan SKL, sedangkan lulusan 2022 ke bawah menggunakan ijazah. Nilai ijazah dan tanggal ijazah. Lulusan 2023 dikosongkan atau diisi strip atau nol. Kemudian lulusan 2022 ke bawah diisi. Untuk rapor, lulusan 2023 menggunakan nilai semester 5. Dan untuk angkatan 2022 ke atas, dia itu menggunakan nilai semester 6 atau kelas 12 semester genap. Gitu. Nah, di sini ada beberapa bukti screenshotannya. Bisa dilihat untuk hasil respon dari pertanyaan. Untuk nilai untuk lulus tahun ini, maka nilai ijazahnya nol aja diisi. Kemudian upload file ijazah diganti dengan upload surat SKL. Nomor ijazah diisi dengan nomor keterangan surat keterangan. Gitu. Kemudian tanggal ijazah diisi dengan tanggal surat keterangan kelas 12 dibuat atau nilai kemudian nilai rata-rata rapor diisi dengan nilai rata-rata rapor semester 5. Nilai rata-rata pengetahuan ditambah nilai rata-rata keterampilan dibagi 2 gitu. Jadi itu untuk lulusan 2023 gitu. Kemudian di sini gue udah dijelasin juga ya. Nah, kelulusan di bawah 2022 diisi ijazah dan rapor semester 6 saja gitu. Nilai pengetahuan dan keterampilan dijadikan satu. Oke, dijadikan satu ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Di sini dijelaskan juga untuk fakta integritasnya juga sebaiknya diketik gitu. Tapi nggak harus, tapi sebaiknya diketik ditulis kapital. Kemudian untuk STAN, kita harus tahu untuk kalau daftar STAN harus menggunakan nilai UTBK, artinya peserta yang bukan peserta SNMPT tidak dapat mendaftar di jalur STAN. Kemudian peserta jalur afirmasi kewilayahan dan jalur pola pembibitan yang berasal dari provinsi kabupaten yang bersangkutan itu harus berasal dari daerah tersebut gitu. Kalau contohnya dibukanya dari afirmasi kewilayahan niat, berarti dia harus berasal dari situ, gitu dari niat. Peserta jalur pembibitan tidak disyaratkan memiliki nilai UTBK atau SNMPT gitu. Jadi nggak pukul rata ya. Harusnya em, apa ya? Yang jalur afirmasi kewilayahan dan reguler yang memakai UTBK SNMPT. Kemudian dokumen yang diperlukan yaitu pas foto berlatar belakang merah, kemudian KTP atau surat keterangan pengganti KTP atau KK gitu. Kemudian kartu peserta UTBK SNMPT, kemudian rapor semester 1 sampai 5 untuk lulusan 2023. Selainnya untuk lulusan di atas itu menggunakan ijazah atau kartu keluarga. Kemudian menggunakan kartu keluarga maksudnya. Kemudian jalur afirmasi sama aja dengan reguler kecuali ada tambahan menggunakan surat keterangan hubungan keluarga, kemudian tambahan akte kelahiran, KTP orang tua dan surat keterangan ADEM. ADEM itu artinya dari surat kewilayahannya di situ, dia asli dari sana. Kemudian jalur pola pembibitan sama dengan jalur reguler, ditambah dengan KK, akta kelahiran, dan KTP orang tua. Kemudian peserta yang berhak lanjut ujian SKD adalah peserta yang lolos tahap administrasi untuk mencetak kartu ujian. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk selanjutnya tentang STIN. Nah, STIN, apa aja yang banyak dibahas tentang STIN itu, yang FQA-nya, itu mempersiapkan filenya lebih dari satu rangkap untuk apa ya, biar mempermudah saja gitu. Untuk lulusan 2023 dapat memasukkan nomor ijazah dan tanggal ijazah. Lulusan SMA SMK tahun 2023 menggunakan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai semester 5 dengan nilai minimal 75. Sedangkan untuk lulusan SMA SMK 2021 dan 2022 menggunakan nilai minimal 80. Kemudian dokumen pentingnya surat izin orang tua atau wali asli, kemudian ijazah SMA SMK atau SKL. Kemudian foto ukuran postcard
TR, PR, yaitu terbaru, tampak depan, seluruh badan. Kemudian menggunakan kartu keluarga. Kemudian untuk Poltekim itu menggunakannya untuk pelamar formasi umum dan formasi umum putra-putri Papua atau Papua Barat atau formasi umum putra-putri yang bukan Papua itu menggunakan surat lamaran bermeterai 10.000, kemudian EKTP atau surat keterangan pengganti, kemudian ijazah asli atau SKL, kemudian akte kelahiran, kemudian surat keterangan belum pernah menikah aslinya, kemudian surat pernyataan 6 poin, kemudian surat pernyataan dari orang tua peserta, kemudian paspor berlatar belakang biru untuk Poltekim dan merah untuk Poltekim. Khusus putra putri Papua menggunakan suket asli berketurunan Papua. Suket itu artinya surat keterangan. Gitu. Kemudian pelamar formasi pegawai untuk formasi pegawai itu sama aja memakai jasa kecuali memakai jasa ya. Jadi dia nggak bisa pakai SKL. Kemudian surat persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi, kemudian surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan, dan kemudian adalah penilaian prestasi kinerja pegawai PPKP. Gitu. Kemudian lanjut lagi untuk STMKG. Nah, di sini STMKG sama aja dengan sebelumnya. Cuma yang membedakan karena ini hanya buka untuk afirmasi saja. Jadi di luar dari afirmasi tidak bisa mendaftar. Gitu. Nah, yang pertama memiliki akta kelahiran dan domisili sesuai identitas atau KKKTP di Papua, Papua Barat, baik dia OAP ataupun bukan OAP juga. Kemudian di Papua Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Gitu. Nah, kemudian, oh iya, ini OAP aja ya. OAP berarti kalau OAP orang asli Papua saja, berarti di luar dari situ nggak bisa. Oke, kemudian lanjut. Untuk STSN, dia menggunakannya nilai matematika dan bahasa Inggrisnya, teori pengetahuan dan masing-masing itu 80 untuk semester 4 dan semester 5. Kemudian asli dan fotokopi ijazah, transkrip nilai ujian nasional, kemudian asli SKCK, kemudian surat keterangan sanggup tidak menikah, kemudian asli dan fotokopi identitas diri seperti KTP atau penggantinya ya. Kemudian fotokopi foto masing-masing VR full body gitu. Kemudian itu saja mungkin untuk apa saja yang diperlukan untuk em, pengisian data-data dan juga apa yang diperlukan dalam hal dokumen yang diperlukan untuk setiap sekolah kedinasan. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan di luar dari sini, bisa tanya di komen. Thank you.